Ya, Ya, betul. ya. Pertanyaan saya, untuk melemahkan antigen atau mematikan antigen itu tergantung apa? Apakah itu tergantung jenis penyakit yang nanti yang mau Diserang. diobati atau gimana? Jika yang kedua, jika vaksin yang digunakan terbuat dari antigen yang mati, bagaimana tubuh kita bisa mengenali vaksin itu? Atau juga jika dua orang, salah satunya menggunakan vaksin yang antigennya dilemahkan, orang lain divaksin disuntik dengan vaksin yang telah dimatikan, apakah nanti responnya sama atau gimana? Ya, oke. Pertanyaan bagus sekali. Jadi begini, pertanyaan pertama, untuk membuat antigen yang hidup, ya hidup tapi lemah, dan antigen yang mati, itu kita menggunakan teknologi namanya adjuvan. Adjuvan itu pelarutnya. Jadi vaksin itu nanti tidak diberikan begitu aja, tapi diberikan seperti misalnya minyak, kemudian ada aluminium hidroksida dan semuanya, itu ada chemical yang fungsinya untuk melemahkan itu. Ya. Dan juga bisa, kalau mematikan paling mudah direbus ya, dibakar, dipanaskan, itu nanti dia akan mati. Nah, jadi ada dua vaksin yang masih hidup tapi kelenger ya, tapi pingsan, sudah vaksinnya dilemahkan itu supaya dia tidak bisa menimbulkan penyakit. Ya, tapi pada hakikatnya dia masih membawa epitop. Ingat ya, jadi intinya itu di epitopnya itu. Jadi ketika misalnya saya punya buah rambutan itu ya, buah rambutan, nah itu yang rambut-rambutnya itu adalah epitopnya. Maka ketika yang kita masukkan itu epitop dari rambutan itu, maka tubuh kita akan mengenali. Mengenali, kemudian membentuk anti rambutan, anti terhadap virus tadi. Yang penting itu. Nah, bedanya apa? Kalau masih berupa sel hidup, ya, itu istilahnya lebih poten, ya, more potent than sel vaksin. Jadi dia lebih istilahnya kuat di dalam merangsang respon imun, lebih kuat. Tapi kalau yang sudah dimatikan itu lebih lemah, tapi tetap menimbulkan respon imun. Jadi begini ceritanya. Dulu sebelum ditemukan vaksin itu, kalau ada orang sakit itu biasanya bagian dari orang sakit itu direbus, dan diminum. Nah, bagian dari yang direbus itu adalah vaksin. Ya, nanti kalau diminum, ya kebetulan cocok, itu nanti diserap oleh tubuh, dan tubuh akan merangsang terbentuknya antibodi. Nah, oleh karena itu begini, Mas Theo. Jadi ada di dalam sistem kekebalan itu dikenal namanya kekebalan aktif. Kekebalan aktif itu tubuh kita dirangsang untuk menghasilkan zat kebal. Nah, ya, jadi vaksinasi itu adalah cara menimbulkan kekebalan aktif. Karena kita memasukkan antigen yang telah dilemahkan atau dimatikan, kemudian menghasilkan aktif ya. Tapi ada kekebalan pasif. Sebagai contoh misalnya ketika kita dulu berada di rahim ibu, ya, rahim ibu, itu dari plasenta itu ditransformasikan ya, dibawa kekebalan ibu ke kita, darah kita. Karena sisi kekebalan itu berada di dalam plasma darah. Nah, jadi ketika kita berada di rahim ibu, itu berarti kita mendapatkan warisan kekebalan dari ibu. Oke, kamu jangan sekali berani dengan ibu. Bilang bapak boleh ya. Nah, ada lagi sistem kekebalan yang sekarang disebut dengan terapi plasma. Ya, terapi plasma itu,
Jadi pada orang yang telah sembuh dari penyakit atau orang yang telah divaksinasi, itu pasti di dalam plasma darahnya itu ada kekebalan, ada antibodi terhadap corona misalnya. Nah itu ketika plasmanya itu nanti disaring, ya, dipadatkan, kita dapatkan antibodi. Nah antibodi itu kalau dimasukkan ke dalam tubuh kita, kalau darah, maka otomatis kita akan mendapatkan zat kebal. Itu yang disebut dengan kekebalan pasif. Ya. Jadi tadi dari ibu itu pasif, kemudian terapi plasma itu pasif, ada lagi yang nanti melalui air susu ibu, lagi ibu. Ya. Jadi air susu itu, di situ ada namanya kolostrum. Kolostrum itu air susu yang keluar sejak melahirkan sampai kurang lebih 1 bulan. Ya. Yang warnanya kuning itu banyak mengandung antibodi. Ya. Oke? Any other question? Iya, Bapak. Mau tanya. Cukup ya, nanti ini kuliahnya jangan terlalu lama ya, 5 menit lagi. Iya. Ya. Silakan. Iya. Saya Dwi Ayu, Pak. Ya, Dwi Ayu. Silakan, Dwi Ayu. Ya. Kenapa kalau waktu dokter itu kan selalu ditanya, apakah ada alergi obat antibiotik? Padahal kan antibiotik di situ kan fungsinya untuk membunuh bakterinya, Pak. Kenapa kok malah ada kalanya orang itu ada yang alergi antibiotik dan itu memang benar-benar kalau benar meminumnya itu bisa gatal-gatal gitu, Pak. Jadi kenapa seperti itu, Pak? Terima kasih. Jadi ingat ya, yang namanya alergi, apa tadi? Alergi itu adalah reaksi hipersensitif. Hipersensitif, jadi terlalu sensitif. Umumnya, orang umum misalnya, itu terhadap antibiotik ampicillin itu tidak peka, artinya biasa saja. Ya, itu umum. Tapi ada kalanya beberapa orang, anomali ya kelainan, itu dengan diberi antibiotik amoksisilin misalnya, dia akan menjadi peka. Akhirnya akan menimbulkan tadi peradangan, ya, histamin, bahkan bisa menimbulkan namanya shock anafilaktik. Shock anafilaktik itu orangnya akan betul-betul menderita dan bisa juga menyebabkan kematian. Jadi kalau misalnya sudah seperti itu, dia masih minum obat lagi karena nggak tahu ya, maka orangnya tadi bisa mati. Ya, bisa mati. Nah, oleh karena itu memang betul, kalau di luar negeri sudah ada tanda misalnya gelang atau di kalungnya ditulis orang ini jangan diberi antibiotik amoksisilin. Tapi bukan antibiotik semuanya ya, cuma antibiotik amoksisilin. Jadi betul antibiotik itu fungsinya untuk melawan kuman, tapi kalau respon tubuh kita berbeda ya. Jadi itu beda urusan, yang satu membunuh kuman, yang satu respon terhadap antibiotiknya. Nah, oleh karena itu dokter pasti tanya kalau mau memberikan antibiotik, terutama yang berbahaya ya. Makanya kan harus ada resep dokter itu di situ. Nah, kalau misalnya dikasih minum 1 kapsul atau 1 tablet, biasanya kan 500 mg. Besok itu aman, ya sudah. Tapi kalau besok misalnya sudah timbul merah kok paginya masih minum lagi, malah tambah parah. Begitu ya? Iya, Bapak. Demikian dulu ya. Sampai ketemu di minggu depan ya.